Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Asmi Masni Sukmawanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari TKIT Bina Auladia 1 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Pada koneksi antar materi kali ini, saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Pada modul 1.1, momen yang paling penting bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah ketika saya mengetahui bahwa pendidikan pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid, guru memiliki peran sebagai fasilitator dan menuntun tumbuh kembang anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak. Selain memberikan pendidikan dan pembelajaran tentang pengetahuan, sains, dan teknologi, pendidikan dan pengajaran juga memberikan stimulasi tentang nilai-nilai budi pekerti yang luhur pada anak, sehingga melahirkan murid yang cerdas dan berbudi. Selanjutnya, peristiwa pada modul 1.2. Momen yang paling penting bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah saya mengetahui nilai dan peran guru penggerak yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Kemudian saya harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dalam sistem pendidikan di sekolah dan murid saya. Selanjutnya, saya harus memiliki kemampuan untuk dapat memberikan inovasi baru sehingga dapat memerankan dan menerapkan nilai dan peran saya sebagai seorang guru yang memiliki kompetensi untuk memajukan pendidikan dan menciptakan profil pelajar Pancasila. Adapun kaitannya antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga peran guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan inovasi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik murid. Perasaan yang saya rasakan pada saat momen itu terjadi adalah banyak hal yang harus saya perbaiki untuk menjadi seorang guru yang dapat mendidik, menuntun, membimbing, serta mengarahkan anak untuk mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan. Kemudian saya juga memiliki penguatan dan arahan untuk mengimplementasikan pendidikan dan pengajaran dalam pembelajaran yang semestinya seorang guru lakukan kepada anak murid saya. Selanjutnya, sebagai pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa murid merupakan sebagai objek pembelajaran, di mana saya sebagai seorang guru tidak memperhatikan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing murid. Kemudian saya menerapkan teacher center karena saya beranggapan bahwa anak akan lebih memahami atas apa yang disampaikan dan diajarkan oleh guru secara langsung. Lalu saya berpikir bahwa pendidikan karakter akan tertanam dalam diri anak apabila anak sudah sesuai dengan usianya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa murid merupakan sebagai subjek pembelajaran dan mereka memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda sehingga saya harus memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian ketika saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka akan menstimulasi perkembangan yang dimiliki oleh murid dan saya berperan sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Kemudian saya berpikir bahwa ketika saya memberikan bimbingan, tuntunan, dan keteladanan secara konsisten yang dimiliki sejak usia dini untuk menerapkan karakter, maka akan menciptakan dan melahirkan anak bangsa yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Tindakan selanjutnya yang akan saya terapkan ke depannya adalah
Sebagai seorang guru, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, menciptakan inovasi dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran berdiferensiasi, dan menerapkan serta mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak yang saya pahami dan saya miliki dalam sistem pendidikan dan pengajaran di sekolah dan pada murid, dengan tujuan untuk memajukan perkembangan sekolah dan murid secara optimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.